Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Suladi Fantari dengan NPM 20 10 30 30 37 dari kelas IPA 2. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran berbasis masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kita harus semangat terus ya belajar. Oke, seperti yang sudah saya katakan di pembelajaran sebelumnya, jadi kita hari ini akan belajar mengenai tata surya. Oke, karena kelas ini ada 16 anak, jadi akan saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama absen 1 hingga 8, untuk kelompok yang kedua adalah absen 9 hingga 16. Ya, silahkan boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, nanti akan ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah siap semuanya? Oke, permasalahan yang pertama, yaitu ketika kita melihat langit di malam hari, terlihat kemilau cahaya yang ada di langit. Ada cahaya yang kelap-kelip, dan juga ada cahaya yang sangat terang di antara cahaya kelap-kelip tersebut. Nah, sebenarnya apa sih cahaya kelap-kelip dan cahaya yang terang ini? Di mana mereka berada? Dan mengapa fenomena ini tidak dapat dilihat pada siang hari? Kemudian pertanyaan yang kedua, atau permasalahan yang kedua, yaitu kalian pasti sudah pernah pergi ke pantai atau melihatnya pada video dan media-media lain kan? Nah, pantai itu suatu saat air yang berada pada permukaan akan menyurut dan beberapa saat kemudian akan kembali lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa air yang berada di bumi dapat terjadi pasak dan surut? Sebelum menjawab permasalahan yang saya berikan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tata surya, sehingga kalian semua bisa menjawab permasalahan tersebut dengan memiliki dasar dari teorinya. Oke, tata surya merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terjadi interaksi antara benda-benda yang ada di langit, yang mana matahari merupakan pusat, dan benda-benda lain yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, Bima Sakti merupakan tempat dari planet bumi beredar, mengelilingi matahari. Di sekitar dari galaksi Bima Sakti, terdapat galaksi lain, yaitu galaksi Andromeda. Selanjutnya, untuk anggota tata surya sendiri, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat peredaran dari planet-planet yang ada, atau dapat dikatakan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya. Anggota dari tata surya yang mengelilingi matahari dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Matahari sendiri merupakan bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama dari tata surya yang berupa bola panas yang bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Anggota tata surya lainnya yaitu adalah planet. Planet sendiri adalah beberapa planet yang diantaranya yaitu yang pertama ada planet Merkurius, merupakan planet terkecil di sistem tata surya, yang mana Merkurius ini bergerak mengelilingi matahari dengan cepat, sehingga hanya memerlukan 58 hari untuk satu kali orbit. Nah, planet yang kedua yaitu planet Venus, dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja yang terlihat sangat terang. Hal ini disebabkan karena atmosfernya sangat pekat, sebagian besar berupa karbon dioksida dan awan putih sebagai akibat pembakaran asam sulfat panas. Untuk planet yang kedua, yaitu adalah planet Bumi, dikenal sebagai planet biru, karena sebagian besar dari planet ini permukaannya adalah air. Nah, bumi sendiri memiliki atmosfer, sehingga memungkinkan makhluk hidup untuk hidup di dalam bumi. Nah, selanjutnya adalah planet Mars, mempunyai permukaan berupa batu-batuan yang mengandung besi dioksida, sehingga Mars disebut juga sebagai planet merah. Planet yang paling besar disebut juga dengan planet Jupiter, yang memiliki cincin sangat samar, karena sebagian besar dari cincin tersebut berupa kristal halus. Jupiter memiliki 63 satelit. Planet selanjutnya yaitu planet Saturnus yang memiliki diameter 120.000 km. Saturnus dikenal sebagai planet yang mempesona karena mempunyai cincin yang berlapis terdiri dari kristal es yang lebarnya 402.000 km dan tebalnya 15 km. Selanjutnya planet yang terakhir adalah planet Uranus yang sangat berbeda dengan planet lain karena sumbu rotasinya sebidang dengan bidang edarnya. Planet ini berselubung kabut tebal yang terdiri dari gas metan. Selanjutnya ada serbuk asteroid dan serbuk Kuiper yang berasal dari puing-puing atau sisa material yang tak terbentuk dari planet. Kemudian ada planet Kebil dan Trans-Neptunian Object. Planet ini tidak memiliki orbit yang khusus dan teratur, bahkan beraturan. Nah, anggota tata surya selanjutnya yaitu satelit, yang merupakan benda angkasa yang menjadi pengiring benda-benda langit lain dalam mengelilingi matahari. Nah, planet dengan satelit paling banyak yaitu Jupiter. Bumi sendiri hanya memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Selanjutnya, anggota lain dari sistem tata surya ada benda-benda kecil tata surya, yaitu ada asteroid dan meteoroid. Nah, asteroid sendiri merupakan benda kecil di tata surya yang terbentuk dari sisa pembangunan atau pembentukan tata surya. Sedangkan meteoroid merupakan benda kecil di ruang angkasa yang tidak lain yaitu pecahan dari asteroid. Kemudian ada komet, atau dapat dikatakan juga bintang berekor, merupakan salah satu dari sekian banyak anggota tata surya yang memiliki lintasan sangat lonjong dan memiliki eksentrisitas orbit tinggi. Selanjutnya saya akan bahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, sehingga bumi berotasi dari barat ke timur yang mana berlawanan dengan arah jarum jam. Dampak yang timbul dari rotasi bumi yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam, yang kedua, gerak semu harian matahari, yang ketiga, perbedaan zona waktu. Di Indonesia sendiri ada WIB, dan WITA. Yang keempat, ada arah mata angin, dan yang terakhir ada arah arus laut, yang disebabkan karena pembelokan arah angin sebelumnya. Untuk revolusi sendiri, merupakan perputaran bumi untuk mengelilingi matahari, yang mana berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Dengan
jam sama dengan rotasi bumi, tetapi pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Dampak dari revolusi bumi yaitu yang pertama, gerak semu tahunan matahari, yang kedua peredaran dari lama siang dan malam, yang ketiga adalah musim. Nah, musim ini terjadi karena dari lamanya siang dan malam, yang mana cukup panjang dan juga kemiringan juga revolusi bumi. Nah, dapat dilihat pada bulan pertengahan atau bulan Juni, di belahan bumi utara, posisi matahari akan jauh lebih dekat daripada bulan Desember. Sehingga terjadinya musim panas pada belahan bumi utara dan bumi selatan akan merasakan musim dingin. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai gerhana. Gerhana sendiri ada dua, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi, yang mana posisinya yaitu matahari, kemudian bumi, dan bulan yang berada pada satu garis lurus. Kemudian gerhana matahari yaitu terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi secara sejajar atau dalam satu garis lurus yang sama, sehingga pergerakan bulan dapat menutupi bumi. Disebut juga dengan gerhana matahari. Nah, selanjutnya adalah pasang surut air laut. Nah, materi ini yang akan kalian bahas di permasalahan yang telah saya terangkan. Oke, pasang surut air laut, di mana pasang merupakan suatu peristiwa naiknya permukaan air laut dan surut merupakan salah satu peristiwa turunnya permukaan air laut, sehingga kita dapat melihat pasir daripada bagian laut yang di dalam. Hal ini dapat terjadi karena rotasi dari bumi. Nah, pasang sendiri terdapat dua jenis, yaitu ada pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama yaitu terjadinya suatu peristiwa di mana naiknya permukaan air laut pada kondisi bulan ketika seluruh bagian bulan terkena sinar matahari atau disebut juga dengan bulan purnama. Kemudian pada pasang perbani merupakan peristiwa turunnya permukaan air laut serendah-rendahnya yang dapat terjadi ketika bulan kuartir pertama dan pada saat bulan kuartir ketiga. Oke, penjelasan saya sudah cukup. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan diskusi kelompoknya. Saya akan beri waktu sebanyak 15 menit, kemudian saya akan memanggil satu-satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan untuk kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, silahkan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil solusi yang diberikan pada permasalahan yang telah saya berikan. Silahkan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Oke, saya akan menjawab permasalahan tersebut. Oke, pada permasalahan pertama, ketika kita melihat langit di malam hari, terlihat kemilau cahaya yang bertebaran di langit malam. Ada cahaya yang kelap-kelip, dan ada sebuah cahaya yang sangat terang. Di antara cahaya kelap-kelip tersebut. Sebenarnya, cahaya kelap-kelip dan cahaya terang tersebut apa, dan di mana mereka? Mengapa fenomena ini tidak dapat dilihat pada siang hari? Jawabannya yaitu, ketika melihat langit malam, terlihat kemilau cahaya kelap-kelip, disebut juga dengan bintang. Fenomena ini tidak dapat dilihat di siang hari karena cahaya matahari sangat terang, yang tidak memungkinkan untuk melihat objek yang tingkat cahayanya kurang dari cahaya matahari, apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu, bintang dapat terlihat di malam hari yang tidak ada sinar matahari. Nah, untuk cahaya yang paling terang adalah cahaya dari bulan. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, yaitu mengapa air yang ada di bumi terdapat terjadi pasang dan surut. Hal ini karena permukaan air laut dapat terjadi pasang dan surut karena akibat dari pengaruh gravitasi matahari dan bulan. Selain itu juga akibat dari pergerakan rotasi bumi pada sumbunya. Baik, waktu saya mengajar ternyata sudah habis ya. Oke, sudah waktunya juga untuk pergantian jam berikutnya. Nah, kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ketika saya memberi pembelajaran kepada teman-teman semua terdapat kesalahan kata atau kekeliruan yang telah saya buat. Saya mohon maaf, saya pamit. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sekian simulasi pembelajaran berbasis masalah tanpa adanya partisipan murid yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.